Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya, Frin Mariana. Sejumlah berita pilihan sudah kami siapkan dan berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah mobil listrik ludes terbakar di tengah Jalan Muhammad Toha, Kota Bandung, Sabtu lalu. Banjir bandang dan tanah longsor menimpa wilayah Kabupaten Bogor hingga menelan korban jiwa. Saling klaim lahan garapan, warga dan pihak perusahaan terlibat saling keroyok di Taman Sari, Kabupaten Bogor. Sebuah mobil listrik ludes terbakar saat tengah melaju di kawasan Muhammad Toha, Kota Bandung pada Sabtu malam. Beruntung pemilik mobil langsung keluar ketika muncul kepulan asap dari kap depan mobil. Api cukup besar berkobar dari bagian depan sebuah mobil listrik yang berada tepat di tengah jalan raya Muhammad Toha, Kota Bandung pada Sabtu malam. Kobaran api yang dengan cepat membesar membakar seluruh bagian mobil. Pemilik mobil sempat berusaha memadamkan kobaran api dibantu oleh warga, namun upayanya sia-sia. Menurut keterangan warga, awalnya mobil tersebut tengah melaju seperti biasa. Namun tiba-tiba muncul asap dan kobaran api dari kap depan mobil. Kejadian sih dari kejadian tiba-tiba datang terus ada keluar asap putih-putih gitu. Terus tuh apinya keluar dari sebelah kanan, biasanya itu dari minyak rem apa boosternya pecah. Nah, bisa kemungkinan terus kepanasan itu bisa memunculkan api. Sempat ada ledakan gitu nggak? Ya ada. Berapa kali ya itu? 3, soalnya itu 3 tuh dari aki, baterai, terus tuh dari dalamannya airbag. Kondisi jalan yang macet membuat pengendara yang melintas sempat panik karena kawasan tersebut tepat berada di kawasan rawan macet. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Tingginya curah hujan yang mengguyur wilayah puncak Kabupaten Bogor mengakibatkan banjir bandang dan longsor. Salah satu santri sebuah pondok pesantren di Megamendung yang bangunannya tertimbun longsor ditemukan tak bernyawa. Hujan deras yang mengguyur kawasan puncak Kabupaten Bogor sejak Sabtu sore hingga malam menyebabkan banjir bandang yang melanda Ciseeng, Taman Sari, Bojongkoneng, dan kawasan puncak. 1 sepeda motor milik warga hanyut. Hujan juga mengakibatkan longsor yang menimpa bangunan pondok pesantren Al-Baroshi, Kampung Rawasedek, Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung. 1 santri bernama Muhammad Rizki, warga Baros Karangtengah Cianjur yang sedang menimba ilmu di pesantren tersebut, ditemukan tak bernyawa tertimbun material longsor dan bangunan di bagian dapur. Saat kejadian, korban sedang memasak bersama temannya untuk berbuka puasa. Di Megamendung, salah satu pondok pesantren yang terdampak tanah longsor dan ada 1 korban jiwa berusia 22 tahun, jenis kelaminnya laki-laki, berasal dari daerah Cianjur ya Pak, dari Cianjur, dan tadi jenazah langsung diantar ke rumah duka di Cianjur. Longsor tak hanya melanda wilayah Megamendung. Di Cisarua, longsor tebing sempat menimbun 5 orang warga. 3 orang ditemukan selamat dan 2 orang lagi hingga Sabtu malam masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Masih dari Kabupaten Bogor, tebing setinggi puluhan meter longsor dan menimpa kios pedagang buah di Jalan Raya Louis Hadeng. Pedagang buah dan warga yang sedang berteduh dari hujan mengalami luka parah tertimpa material longsor. Dilanda hujan deras pada Sabtu sore hingga malam, tebing milik salah satu rumah makan siap saji ambruk dan menimpa salah satu kios pedagang buah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun seorang pedagang buah dan pembeli buah mengalami luka parah akibat tertimpa material longsor.
dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Luwiliang oleh warga sekitar. Aku nggak tahu itu tebingannya tuh, ibu juga tuh lihat tuh. Tebingan itu KUM. Akibat hujan deras, Bu ya? Bukan deras lagi deh, dari jam berapa deras sekali. Tapi pas dilihat ya hanya berantakan kayak gini. Korban. Dari sana. Ini rembes tanahnya apa gimana, Bu? Tuh. Tanahnya mah nggak remas dari sana. Longsor ya? Yang 2 tumpuk itu, yang gedung. Pasca kejadian, warga dibantu aparatur pemerintah desa, 1 regu pemadam kebakaran, Satpol PP hingga anggota polisi diturunkan untuk membersihkan material longsor yang bersel ke jalan raya. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. 7 hari pencarian 2 orang petani yang hilang tertimbun longsor di Kabupaten Tasikmalaya tidak kunjung ditemukan. Operasi SAR gabungan akhirnya resmi ditutup setelah keluarga menerima dengan ikhlas. Namun keluarga masih berharap di kemudian hari korban bisa ditemukan. Hingga Sabtu sore, tim SAR gabungan terus mencari 2 petani yang hilang tertimbun longsor di Ciomas, Tenjowaringin, Kabupaten Tasikmalaya. Namun hingga memasuki hari ke-7, operasi pencarian dan pertolongan jasad Acu dan Amin tidak ditemukan. Medan sulit, luasnya radius longsoran dan ketiadaan alat berat menyulitkan pencarian kedua petani tersebut. Posisi korban diduga tertimbun di dalam material longsor setebal 7 meter. Operasi SAR gabungan akhirnya ditutup usai 7 hari pencarian. Hal ini dilakukan usai keluarga sepakat dan mengikhlaskan korban. Atas nama Forkopimda menyatakan bahwa hari ke-7 hari ini pencarian korban bencana alam longsor yang tertimbun sebanyak 2 orang kami nyatakan selesai. Kita sudah melakukan upaya-upaya secara maksimal. Namun demikian hasil pencarian di hari ke-7 ini masih nihil. Namun sesuai dengan kesepakatan dengan keluarga korban, dengan stakeholder terkait, kita sudah sepakat bahwa di hari ke-7 ini sudah kita hentikan, kita tutup untuk kegiatan pelaksanaan operasi SAR. Ya, jadi setelah kegiatan penutupan ini tidak ada lagi kegiatan aktivitas warga untuk mencari di lokasi tanpa ada izin dari yang berwenang. Pihak keluarga hanya bisa pasrah menerima keputusan penghentian pencarian meskipun korban belum ditemukan. Keluarga berharap ada nasib baik sehingga korban bisa ditemukan. Ya, saya sebagai anak kandung almarhum sudah mengikhlaskan. Tapi mudah-mudahan di kemudian hari ada titik terang, bisa ditemukan almarhum. Dan saya sebagai anak kandung dan semua keluarga berterima kasih pada semua petugas dan masyarakat yang sudah membantu pencarian almarhum Bapak. Acu dan Amin, 2 orang petani tertimbun longsor saat menggarap lahan sawah hari Jumat tanggal 27 Juni lalu. 2 korban lain bernama Ferry dan Wawan lolos dari maut karena sempat menyelamatkan diri saat longsor terjadi. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Satu dari 2 korban nelayan yang tenggelam di pantai Pangandaran akhirnya ditemukan. Korban Yadi Atma ditemukan tak jauh dari lokasi korban diterjang ombak. Sementara 1 korban lagi, Yogi Mustafa, belum ditemukan. Menggunakan tabung, ada juga rekan-rekan yang diving ya. Di sini tepat lokasi terjadinya kecelakaan. Proses pencarian korban 2 nelayan yang tenggelam di perairan Batu Bodas, pantai timur Pangandaran sepekan sebelumnya, Jumat pekan lalu membuahkan hasil. Setelah melakukan pencarian dengan penyelaman di perairan Goa Karangbolong, Cagar Alam Pangandaran, yang diduga sebagai tempat perahu yang ditumpangi kedua korban tenggelam di sapu ombak, jasad salah 1 korban, Yadi Atma, ditemukan. Tim SAR masih melakukan pencarian terhadap 1 korban lainnya, yaitu Yogi yang tidak lain adalah anak dari korban Yadi. Akhir 2 hari kita mengerahkan dari Mitra Bandar kepada tim selam Kabupaten Pangandaran karena diindikasikan bahwa lokasinya adalah masuk ke rongga bebatuan ataupun disebut karang bolong. Alhamdulillah dari hasil pencarian kemarin dari tim selam
kemarin menemukan 17.30 satu korban yang mungkin sekitar umur 51 tahun, atas nama Bapak Yadi Ahmad. Langsung dikebumikan tadi malam di tempat pemakaman umum. Kedua korban, Yadi Atma dan Yogi Mustafa, adalah nelayan lobster. Sebelum dinyatakan hilang, Yadi Atma sang ayah mengajak dua anaknya, Yogi Mustafa dan Megi, untuk mencari lobster menggunakan perahu pada hari Sabtu 28 Juni lalu. Namun naas, mesin perahu mereka bermasalah dan kemudian perahu dihantam ombak besar hingga terbalik. Sang anak Megi berhasil menyelamatkan diri, sedang korban Yadi Atma dan Yogi Mustafa hilang terseret arus. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran.